Ya, dari jaksa yang ngebacain dakwaan itu aja udah nggak bener, nggak beres. Karena dia ada kasus yang pernah membuat dia dipindahkan ke Bekasi. Tapi dia mengelak. Mamski udah cari beritanya. Dan sepertinya beritanya juga udah banyak ditenggelamin, say. Aku cari berita tentang si JPU-nya itu. Tapi nggak keluar, say. Nggak keluar, gila. Ini Pak Alek ya, ada yang Aku udah cari loh. Ini jaksa yang tidak layak lagi dugaan masuk di dalam persidangan. Ini adalah jaksa repinadonasi Yombing yang membungkam Riko, yang kriminalisasi Riko. Jadi dia yang mengeluarkan P19 ya, seolah-olah dia meminta untuk dilengkapi berkas, dan pada bulan April 2022 berkas yang tidak pernah lengkap, alat bukti palsu, repinadonasi Yombing dan Kajari Laksmi Indria itu mengeluarkan P21. Ini bukti kejahatan daripada jaksa ada di dalam hasil laporan investigasi Mabes Polri, teman-teman. Ya, bulan November tahun 2023. Teman-teman. Udah gokil. Gila. Oh my god. Oh my god. Datang insya Allah. Oh my god. Oh my god. Kacau banget sih. Kasihan Niki kalau kayak gini nih. Oh my god. Si cewek ini kemarin yang pada pakai masker itu ya. Berarti tuh kalian pakai masker bukan karena lagi flu atau apa ya. Kalian malu ya mukanya diliatin sama kita semua. Besok kalian ketemu ya. Besok gue akan samperin, gue mau lihat muka kalian satu-satu. Apa di otak kalian itu? Besok gue mau lihat muka kalian. Gue mau wawancara kalian langsung. Gue pengen tanya langsung sama kalian ya. Terlalu parah permainannya ini. Terlalu parah sekali. Semuanya ngeroyok satu orang. Semuanya. Jaksa yang tidak layak lagi menjadi jaksa. Ya, apalagi masuk di dalam persidangan. Ini adalah jaksa repinadonasi Yombing yang membungkam Riko, yang kriminalisasi Riko. Riko, jaksa yang baru Riko. Ada kasus apa sama Riko ya? Mengeluarkan P19 ya, seolah-olah dia meminta untuk dilengkapi berkas, dan pada bulan April 2022 berkas yang tidak pernah lengkap, alat bukti palsu, repinadonasi Yombing dan Kajari Laksmi Indria itu mengeluarkan P21. Ini bukti kejahatan daripada jaksa ada di dalam hasil laporan investigasi Mabes Polri, teman-teman. Ya, bulan November tahun 2023. Teman-teman, bisa kita cek nih. Kita bisa cek ke Mabes ya. Kita bisa cek ke Mabes ya, guys. Zani sempat mengguncang media, digembar-gemborkan soal pemerasan, pengancaman, hingga pencucian uang. Tapi saat kasus ini sampai di pengadilan, kenyataan bicara lain. Pasal pemerasan yang tadinya jadi senjata utama justru hilang dari dakwaan. Yang tersisa hanya pencemaran nama baik. Lebih janggal lagi, Reza Gladys yang mengaku diperas ternyata memberikan uang secara sukarela kepada Nikita, lalu berdalih bahwa ia melakukannya karena takut. Tapi, kalau memang benar ketakutan, kenapa tidak langsung lapor ke polisi sejak awal? Mungkinkah produk atau bisnisnya punya masalah, sehingga lebih memilih membayar agar tak diungkap ke publik? Tapi ironisnya, momen itu justru direkam diam-diam oleh pihak Reza. Bukan terkesan korban, justru mirip pelaku yang sedang menyiapkan jebakan. Dan ketika pasal pemerasan tak bisa dibuktikan, alih-alih fokus pada pembuktian hukum, tim hukum Reza malah melempar nama baru ke publik, seolah ingin membagi beban kesalahan atau mungkin mencari kambing hitam baru agar panggung dramanya tetap hidup. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, menegaskan,
Hukum itu bicara pakai data, bukan opini. Hitam putihnya jelas, buktinya tegas. Kini semuanya mulai terang. Yang dulu mengaku ditekan, ternyata yang lebih dulu memberi. Yang merasa diintimidasi malah menyiapkan rekaman, dan yang merasa dizalimi justru terlihat sedang bermain narasi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar soal keadilan? Atau hanya akting yang gagal menutupi kepanikan? Kasus Nikita Mirzani sempat Sumpah gue enak banget. Aduh, gue enak banget guys. Besok gue akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan anak-anak gue, tim gue, ya, untuk sama-sama melihat, memantau jalannya persidangan untuk perdata kasus One Prestasi. Nikita Mirzani melaporkan Reza Gladys. Lalu pidana, nyambung ke pidana atas laporan Reza Gladys kepada Nikita Mirzani. Buset. Paling mengerikan ketemu orang yang mukanya, gayanya, cengangas-cengengesnya kayak orang yang tidak punya power atau kelihatannya cupu dan culun. Kamu tahu nggak? Ngadepin orang kayak gitu itu lebih banget harus hati-hati guys. Sangat harus berhati-hati. Sudah banyak terbukti yang kelihatannya sangar, suara kenceng, galak. Sebenarnya orang yang kamu tuh gak usah takut. Karena kamu bisa langsung lihat apa yang dia ucapkan, yaitu apa yang dia pikir, apa yang dia rasa. Tapi kalau yang cengangas-cengenges, plongak-plongok, diem-diem, iya, tapi ngeri. Ya, aku dengar semua ceritanya Doktif dari A sampai Z. Dari A sampai Z ceritanya Doktif. Kaget aku. Dari di Uber dicari-cari, ditungguin di depan rumah, disamperin, minta ketemu. Wah gila tuh. Itu main adu mental tuh Doktif sama gerombolan itu. Asli guys. Untung intuisinya Doktif tuh kenceng banget. Intuisinya Doktif. Asli. Gue juga pengen berkata gitu Jenny. Gue pengen banget berkata gitu. Kagak bisa, gue lagi nge-live TikTok. Kagak berkata kayak lu. Kagak bisa. Aduh. Gue pengen seandainya gue bisa berkata begitu. Aduh, gue kesel banget sayang. Iya. Ngejebak Doktif say. Gila. Si culun itu berdua itu, culun-culun begitu mukanya loh guys. Kayak orang yang udah paling bener, sok baik. Ya, ayah, kirimin, mau dikirimin nanti langsung aja ke admin ya. Nanti biar admin transfer. Kan kayak begitu gayanya untuk nutupin. Ngasih hadiah orang. Iya, ini ada banyak baju yang udah nggak bisa dipakai lagi. Iya, jadi buat kalian ya yang mau bajunya ini admin aja. Ngomong lu kayak kurang gizi ya. Bener-bener gedek banget. Asli gue bilang. Lu udah makan belum sih? Makan dulu, sarapan dulu keles. Udah gue gedek gue. Yuk sekilas iklan yuk.